perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, masih bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Dalam edisi Paskah ini saya mengajak saudara-saudara untuk terus merenungkan kembali pengorbanan Kristus di kayu salib dan perjuangan Kristus untuk menjalankan misi yang diberikan oleh Bapanya yang di surga. Kita mendengar bahwa pada akhirnya Yesus berhasil menyelesaikan tugas yang mulia, tugas yang begitu berat. Pada waktu Yesus sempat mengucapkan, "Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku ya Bapa." Yesus sedang membuat sebuah pilihan. Memang dari satu sisi Yesus harus berjuang untuk melawan tantangan, melawan kedagingannya. Bagaimana mungkin dia harus menjalani penyalipan yang menyakitkan itu? Secara manusia, Yesus menghadapi tantangan yang luar biasa. Mungkin ada takut menghadapi rasa sakit. Mungkin ada rasa khawatir bagaimana nanti kalau saya ditikam dengan pedang, atau saya dipukul, atau saya dilukai dengan cambuk. Saudara-saudara, Yesus secara manusia memikirkan mengenai penganiayaan dan penderitaan itu. Itulah sebabnya dia mengatakan, "Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kalau boleh penderitaan ini berlalu daripadaku." Tetapi bukan itu yang dia pilih, saudaraku. Dia mengatakan, "Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi." Dengan kata lain, Yesus telah membuat pilihan. Aku harus berhasil mengalahkan kedaginganku, melawan egoku, dan melanjutkan misi yang sudah ditetapkan dari surga, yaitu datang ke dalam dunia untuk mati bagi dosa dunia ini dan menyelamatkan umat manusia. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang Yesus mengatakan kepada kita sekalian, pada waktu kita mengambil perjamuan kudus, Yesus mengingatkan kepada kita, setiap kali kamu memakan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Artinya, pada waktu kita sudah bersatu dengan Kristus, kita meyakini kematiannya dan kebangkitannya, dan kita sudah membuat komitmen untuk bersekutu melalui perjamuan kudus itu, maka kita sudah berkomitmen hidup dan matiku untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu berarti kita harus tetap berjuang. Nah, perjuangan kita seperti apa? Rasul Paulus tadi mengatakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini. Bukan melawan pemerintah Indonesia, bukan melawan pemerintah Malaysia, bukan melawan pemerintah yang ada di dunia, tapi pemerintah atau penghulu atau penguasa di udara, yaitu pemerintahan kegelapan, kuasa gelap. Lalu apa yang dilakukan oleh kuasa gelap kepada kita? Mereka adalah kekuatan yang mencoba untuk menghancurkan iman saudara. Saudaraku, itulah sebabnya Rasul Paulus dalam kitab Efesus mengatakan kita harus memakai selengkap senjata Allah. Karena kalau kita tidak punya perlengkapan senjata untuk melawan penguasa-penguasa itu, jangan sampai akhirnya kita lengah dan kita kalah dan kita tidak bisa mempertahankan iman kita. Oleh karena itu kita harus berjuang menghadapi tantangan-tantangan ini. Saudaraku, mengapa kita harus berjuang? Mengapa kita harus mempertahankan iman? Karena imanmu selalu akan ditantang. Di dalam kehidupan ini, iman saudara selalu akan ditantang. Mungkin tantangan itu skalanya masih kecil, mungkin saudara belum merasakan itu sebagai sebuah tantangan, tapi dalam kehidupan kita, tantangan itu akan selalu datang, dan kadang-kadang tantangan itu silih berganti. Yang satu datang belum selesai, yang baru datang lagi, dan akhirnya kita terus-menerus akan menghadapi tantangan. Tapi Rasul Paulus mengatakan jangan takut. Jangan takut, karena apa? Kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Saudaraku, saya membaca sebuah artikel yang menarik dari sebuah buku mengenai seorang yang sedang berkhotbah dan menghadapi tantangan. Pada tanggal 26 April tahun 64, Markus berkhotbah mengenang penderitaan dan kematian Kristus sebagai bagian dari Paskah orang Yahudi, atau apa yang kita kenal sebagai Minggu Paskah. Hubungannya dengan pendeta-pendeta kafir di sana tidak berjalan dengan baik, dan mereka mengambil kesempatan ini dengan mengajak orang banyak melawan dia. Para pemberontak ini menyerbu gereja dan menangkap Markus.
Dengan menggunakan kait dan tali mereka menyeretnya keluar dari gereja, ke jalan, dan keluar dari kota. Darah mengalir dari setiap bagian tubuhnya saat orang banyak itu mencemooh dan mengolok-oloknya dengan kata-kata terakhirnya. Dia menyerahkan rohnya ke dalam tangan juru selamatnya yang sudah mati dan bangkit itu. Dengan kematian Markus, kehausan orang banyak ini akan kekerasan masih belum terpuaskan. Tiba-tiba badai datang, saudara, memporak-porandakan orang banyak itu, dan tubuh Markus tergeletak di tempat dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sekelompok orang Kristen datang dan mengambil tubuhnya dan menguburkannya dengan layak. Saudaraku, Yesus tidak pernah memimpin kampanye militer, tidak pernah memulai pemberontakan, dan tidak pernah mengobarkan peperangan. Tetapi para pengikutnya terus-menerus menghadapi kekerasan. Berita yang disampaikan Yesus adalah kasih dan damai sejahtera dan berita perdamaian. Namun banyak masyarakat dan pemerintah selalu melarang penyebaran Injil, seolah-olah Injil itu mendeklarasikan perang. Pada kenyataannya kita terlibat dalam peperangan, yaitu peperangan melawan penguasa-penguasa di udara. Saudaraku, untuk menghadapi peperangan seperti ini, yang dibutuhkan ialah kekuatan iman dan kelengkapan senjata Allah. Apa yang dialami oleh Yohanes Markus mungkin juga akan dihadapi oleh saudara. Tetapi dengar ini baik-baik. Kalau kita mati dengan dia, maka kita akan hidup dengan dia. Itu kata Rasul Paulus. Kalau kita harus mempertahankan iman kita dengan mempertaruhkan nyawa kita, maka pada waktu kita mati kehilangan nyawa, kita akan mendapatkan kehidupan bersama dengan Kristus. Saudaraku, kalau kita tekun di dalam iman, nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Tetapi kalau kita menyangkali dia, kalau kita tidak setia, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang kekal. Pikirkan baik-baik, saudaraku. Jadilah orang-orang yang setia. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita semua sedang menghadapi peperangan. Bertahanlah, saudaraku. Saya jadi ingat seorang anak Tuhan yang harus menghadapi aniaya di negeri Pakistan. Nama akhirnya ialah Najib. Najib percaya kepada Kristus melalui pelayanan radio. Dan imannya yang baru itu membuahkan tantangan dan aniaya yang luar biasa. Tapi Najib tidak gampang menyerah. Oleh karena pengaruhnya yang luar biasa di kampung itu, maka tua-tua kampung membujuk Najib untuk dia kembali kepada keyakinan semula. Tapi Najib tidak mau. Dia mengatakan, bagaimana Bapak? Bagaimana saya bisa mengorbankan dan menyangkali keyakinan ini? Karena saya tahu dialah yang telah menyelamatkan jiwa saya. Saya tahu saya sudah selama ini mencari jalan kebenaran dan hidup. Dan hanya orang ini, guru ini, Tuhan ini yang menyelamatkan saya. Apa yang terjadi setelah itu, saudara-saudara? Penguasa-penguasa di kota itu mencoba untuk mendatangkan aniaya. Najib ditahan di kantor polisi. Kemudian mulai dianiaya dengan memberikan sebuah tekanan-tekanan dan intimidasi-intimidasi. Dengan harapan Najib akhirnya akan berbalik kepada agamanya yang dulu. Tetapi Najib tidak bergeming, imannya tetap kuat dan dia tetap mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Saudaraku, pada akhirnya kepala polisi itu mengatakan supaya Najib jatah makannya dikurangi. Kalau kemarin dikasih makan 3 kali, kasih saja makan sekali. Saya yakin Najib pasti akan berbalik dengan keyakinannya itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Najib tidak berubah. Ia tetap bertahan, sekali Yesus tetap Yesus. Dan akibatnya aniaya yang lebih keras lagi datang. Kalau dengan cara seperti ini dia masih tetap bertahan, besok dikasih aniaya dia, hukum cambuk. Saudaraku, Najib dihukum cambuk berkali-kali, tapi Najib tetap bertahan. Dia tidak menyangkali imannya, itu luar biasanya. Tiap malam Najib berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk dia bisa bertahan. Saudaraku, oleh karena para tua-tua sudah kehilangan akal, akhirnya dia mengatakan, udah kalau begitu cabut saja itu kuku-kuku yang ada di jari kakinya atau di tangannya, supaya dia berbalik lagi kepada agama semulanya. Apa yang terjadi, saudara? Najib tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun setiap hari dia harus menghadapi tekanan dan penderitaan yang luar biasa pada waktu kuku-kuku jarinya dicabuti, Najib masih tetap meyakini bahwa Tuhan akan membela dan bahwa Tuhan akan menolong dia. Apa yang terjadi setelah itu, saudara-saudara?
Najib harus menghadapi ultimatum yang sangat menyeramkan. Najib, apabila kamu tidak mau meninggalkan agamamu yang lama, maka besok hari Rabu kamu akan digantung. Saudaraku, Najib mengatakan, tidak mungkin saya menyangkali Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa saya. Akhirnya benar, pada hari Rabu Najib digiring ke tiang gantungan. Sebelum Najib digantung, orang tuanya datang kepadanya membujuk Najib untuk terakhir kali. Kalau bisa kamu berbalik saja, tinggalkanlah keyakinanmu yang baru, kembali ke agama yang lama, maka kamu akan selamat dan kami semua keluargamu tidak akan menghadapi tantangan, tidak akan menghadapi tekanan. Najib mengatakan, tidak mungkin Bapak, maafkan saya. Tidak mungkin saya menyangkali Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa saya. Kemudian Najib diberikan kesempatan sebelum dia dihukum mati. Najib diberi kesempatan untuk mengucapkan kalimat terakhir. Dan pada waktu dia diberi kesempatan untuk mengatakan kata-kata terakhir, Najib mengatakan kalimat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya mohon maaf kalau saya harus membuat keputusan ini. Dan saya harus menghadapi risiko ini. Tapi saya harus mengatakan dengan jujur kepada Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak Ibu bisa menggantung tubuh saya, tetapi Bapak Ibu tidak bisa menggantung iman saya. Saudaraku, hari itu Najib mati sebagai seorang syuhada, sebagai seorang martir, mempertahankan imannya. Pada waktu saya mendengar kesaksian itu, hati saya begitu dikuatkan. Ternyata masih ada orang-orang yang begitu luar biasa mempertahankan keyakinannya, berjuang mempertahankan Kristus di dalam kehidupannya. Dan terus terang saya diberkati, dan saya harap saudara diberkati hari ini, mendengarkan orang-orang yang telah berjuang, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Marilah kita berjuang untuk mempertahankan iman, supaya kita tidak bergeser dari keyakinan. Selamat berjuang saudara-saudaraku, selamat Paskah. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.